Kesultanan Turki Utsmaniyah atau Kesultanan Turki Ottoman adalah sebuah negara lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey di barat laut Anatolia pada tahun 1299. Setelah tahun 1354, Turki Utsmaniyah melintas benua Eropa dan memulai penaklukan Balkan hingga mengubah negara Utsmaniyah yang hanya berupa kadipaten kecil menjadi negara lintas benua. Kesultanan Turki Utsmaniyah juga mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur seiring penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Bagaimana sejarah berdirinya Kesultanan Turki Utsmaniyah atau Turki Ottoman hingga runtuhnya kesultanan tersebut dengan ditandai didirikannya Republik Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Pada akhir abad ke-13, Kesultanan Seljuk runtuh dan Anatolia terbagi-bagi menjadi beberapa kabilah kecil. Salah satu kabilah tersebut adalah Sogud, sebuah suku kecil yang berdiam di lembah Sungai Sakarya. Pemimpin dari suku ini adalah Ertugrul yang merupakan ayah dari Osman Bey atau Osman I. Ketika Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1281, Osman Bey menjadi pemimpin suku tersebut dan namanya menjadi asal-usul nama Utsmaniyah. Osman Bey memperluas batas permukiman Turki sampai pinggiran Kekaisaran Bizantium. Tidak jelas bagaimana Osman Bey berhasil menguasai wilayah tetangganya karena belum banyak diketahui soal sejarah Anatolia pada abad pertengahan. Pada abad setelah meninggalnya Osman Bey, kekuasaan Utsmaniyah mulai meluas sampai Mediterania Timur dan Balkan. Putra Osman Bey yaitu Orhan menaklukkan kota Bursa pada tahun 1324 dan menjadikannya ibu kota negara Utsmaniyah. Kejatuhan Bursa menandakan berakhirnya kendali Bizantium atas Anatolia barat laut. Kemenangan Utsmaniyah di Kosovo tahun 1389 juga secara efektif mengawali kejatuhan pemerintahan Serbia di wilayah itu dan membuka jalan untuk memperluas wilayah Utsmaniyah di Eropa. Pertempuran Nikopolis pada tahun 1396 yang dianggap luas sebagai perang salib besar terakhir pada abad pertengahan gagal menghambat laju bangsa Turki Utsmaniyah. Seiring meluasnya kekuasaan Turki di Balkan, penaklukan strategis Konstantinopel menjadi tugas penting. Kesultanan ini mengendalikan hampir seluruh bekas tanah Bizantium. Namun, warga Yunani Bizantium sempat luput ketika penguasa Turk Mongol dari dinasti Timuriah yaitu Timur Leng menyerbu Anatolia dalam pertempuran Ankara tahun 1402 dengan kemenangan oleh Timur Leng dan kemudian menangkap Sultan Bayezid I. Penangkapan Bayezid I menciptakan kekacauan di kalangan penduduk Turki. Negara pun mengalami perang saudara yang berlangsung sejak 1402 sampai 1413 karena para putra Bayezid memperebutkan tahta. Perang berakhir ketika Mehmed I naik sebagai sultan dan mengembalikan kekuasaan Utsmaniyah. Kenaikannya juga mengakhiri interregnum atau perang saudara selama 11 tahun Turki Utsmaniyah. Sebagian teritori Utsmaniyah di Balkan seperti Thessaloniki, Makedonia, dan Kosovo sempat terlepas setelah tahun 1402 tetapi berhasil direbut kembali oleh Murad II antara tahun 1430-an dan 1450-an. Pada tanggal 10 November 1444, Murad II mengalahkan pasukan Hungaria, Polandia,
dan Wallachia yang dipimpin oleh Władysław III dari Polandia dan Jason Hunyadi di pertempuran Varna, yaitu pertempuran terakhir dalam Perang Salib Varna. 4 tahun kemudian, Janos Hunyadi mempersiapkan pasukannya yang terdiri dari pasukan Hungaria dan Wallachia untuk menyerang Turki, namun dikalahkan oleh Murat II dalam pertempuran Kosovo kedua pada tahun 1448. Putra Murat II, yaitu Mehmed II atau yang sering dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, menata ulang negara dan militernya, lalu menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453. Mehmed mengizinkan gereja ortodok mempertahankan otonomi dan tanahnya dengan imbalan mengakui pemerintahan Utsmaniyah. Karena hubungan yang buruk antara negara-negara Eropa Barat dan Kekaisaran Romawi Timur, banyak penduduk ortodoks yang mengakui Kesultanan Utsmaniyah alih-alih Venesia. Pada abad ke-15 dan 16, Kesultanan Utsmaniyah memasuki periode ekspansi. Kesultanan ini berhasil makmur di bawah kepemimpinan sejumlah sultan yang tegas dan efektif. Ekonominya juga maju karena pemerintah mengendalikan rute-rute perdagangan darat utama antara Eropa dan Asia. Sultan Selim I yang memimpin Utsmaniyah antara tahun 1512 sampai 1520 memperluas batas timur dan selatan Kesultanan Utsmaniyah secara dramatis dengan mengalahkan Shah Ismail dari Persia Safawiyah dalam pertempuran Chaldiran. Selim I mendirikan pemerintahan Utsmaniyah di Mesir dan mengerahkan angkatan lautnya ke Laut Merah. Setelah ekspansi tersebut, persaingan pun pecah antara Kekaisaran Portugis dan Kesultanan Utsmaniyah yang sama-sama berusaha menjadi kekuatan besar di kawasan itu. Sulaiman Agung yang memimpin Utsmaniyah antara tahun 1520 sampai 1566 mencamplok Beograd pada tahun 1521 dan menguasai wilayah selatan dan tengah kerajaan Hungaria sebagai bagian dari peperangan Utsmaniyah-Hungaria. Setelah memenangkan pertempuran Mohacs pada tahun 1526, ia mendirikan pemerintahan Turki di wilayah yang sekarang disebut Hungaria, kecuali bagian baratnya dan teritori Eropa Tengah lainnya. Ia kemudian mengepung Wina pada tahun 1529 tetapi gagal. Pada tahun 1532, ia melancarkan serangan lain ke Wina, namun dikalahkan pada pengepungan Guns. Pada sekitaran abad ke-15, Prancis dan Kesultanan Utsmaniyah bersatu karena sama-sama menentang pemerintahan Habsburg dan menjadi sekutu yang kuat. Penaklukan Nice pada tahun 1543 dan Korsika pada tahun 1553 oleh Prancis adalah salah satu hasil kerjasama antara pasukan Raja Prancis I dari Prancis dan Sulaiman I yang agung dari Kesultanan Utsmaniyah. Pasukan tersebut dipimpin oleh Laksamana Utsmaniyah, yaitu Khairuddin Barbarossa dan Turgut Reis. 1 bulan sebelum pengepungan Nice, Perancis membantu Utsmaniyah dengan mengirimkan 1 unit artileri pada penaklukan Esztergom pada tahun 1543. Setelah bangsa Turk membuat serangkaian kemajuan pada tahun 1543, penguasa Habsburg Ferdinand I secara resmi mengakui pemerintah Utsmaniyah di Hungaria pada tahun 1547. Pada tahun 1559, setelah Perang Ajuran Portugal pertama, Kesultanan Utsmaniyah menganeksasi Kesultanan Ada yang lemah ke dalam wilayahnya. Ekspansi ini mengawali pemerintahan Utsmaniyah di Somalia dan Tanduk Afrika.
Aneksasi tersebut juga meningkatkan pengaruh Utsmaniyah di Samudra Hindia untuk bersaing dengan Portugal. Pada akhir masa kekuasaan Sulaiman, jumlah penduduk Kesultanan Utsmaniyah mencapai 15 juta orang dan tersebar di 3 benua. Selain itu, kesultanan ini menjadi kekuatan laut besar yang mengendalikan sebagian besar Laut Mediterania. Saat itu, Kesultanan Utsmaniyah adalah bagian utama dari lingkup politik Eropa. Kesuksesan politik dan militernya sering disamakan dengan Kekaisaran Romawi, salah satunya oleh cendekiawan Italia, Francesco Sanpovino, dan filsuf politik Prancis, Jean Bodin. Struktur militer dan birokrasi yang efektif pada abad sebelumnya terancam gagal ketika sultan-sultan selanjutnya tidak tegas dalam memimpin. Kesultanan Utsmaniyah perlahan dikalahkan oleh bangsa Eropa dari segi teknologi militer karena inovasi yang mendorong perluasan kesultanan ini dihambat oleh faham konservatisme agama dan intelektual yang terus berkembang. Meski mengalami kesulitan, kesultanan ini tetap menjadi kekuatan ekspansionis besar sampai pertempuran Wina pada tahun 1683 yang menandakan akhir ekspansi Utsmaniyah ke Eropa. Di bawah kepemimpinan Ivan IV pada tahun 1533 sampai 1584, Kekaisaran Rusia meluas sampai kawasan Volga dan Kaspia dengan penaklukan beberapa kekaisaran Tatar. Pada tahun 1571, Khan Crimea, Deplet I Giray yang didukung Utsmaniyah membakar Moskwa. Tahun berikutnya, invasi diulang namun digagalkan pada pertempuran Molodi. Kekanan Crimea terus menyerbu Eropa Timur melalui serangkaian serangan budak dan menjadi kekuatan besar di Eropa Timur sampai akhir abad ke-17. Di Eropa Selatan, koalisi Katolik yang dipimpin oleh Philip II dari Spanyol mengalahkan armada Utsmaniyah di pertempuran Lepanto. Ini merupakan pukulan telak dan simbolis terhadap citra kehebatan Utsmaniyah. Dan memudarnya citra ini diawali oleh kemenangan kesatria Malta atas pasukan Utsmaniyah dalam pengepungan Malta pada tahun 1565. Pertempuran Lepanto membuat angkatan laut Utsmaniyah kehilangan banyak tenaga ahli, sedangkan kapal-kapalnya masih bisa diperbaiki. Angkatan laut Utsmaniyah pulih dengan cepat dan memaksa Venesia menandatangani perjanjian damai pada tahun 1573 yang mengizinkan Kesultanan Utsmaniyah memperluas dan memperkuat posisinya di Afrika Utara. Sebaliknya, wilayah Habsburg tidak berubah setelah pertahanan Habsburg yang kuat. Perang panjang melawan Austria Habsburg pada tahun 1593 sampai 1606 membuat pemerintah melengkapi infanterinya dengan senjata api dan melonggarkan kebijakan perekrutan. Keputusan ini menciptakan masalah ketidakpatuhan dan pemberontakan di dalam tubuh militer yang tidak pernah terselesaikan. Penembak jitu irreguler juga direkrut. Demobilisasi pun berubah menjadi pemberontakan yang memperluas aksi anarkis di Anatolia pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Ketika populasi kesultanan mencapai 30 juta jiwa pada tahun 1600, kelangkaan tanah membuat pemerintah ditekan habis-habisan. Pada tahun 1656 sampai 1703, pemerintahan efektif dijalankan oleh sejumlah wazir agung dari keluarga Kofurulu. Kewaziran Kofurulu mengalami kesuksesan militer dengan mendirikannya pemerintahan di Transilvania dan ekspansi ke Ukraina Selatan Polandia, yang menjadikan sebagian teritori Polandia bergabung dengan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1676.
Periode ketegasan baru ini berakhir pada Mei 1683 saat Wazir Agung Kara Mustafa Pasha memimpin pasukan besar untuk mengepung Wina untuk kedua kalinya dalam Perang Turki Besar pada tahun 1683 sampai 1687. Serangan terakhir mereka tertunda karena pasukan Utsmania didesak mundur oleh pasukan sekutu Habsburg, Jerman dan Polandia yang dipimpin oleh Raja Polandia Jan III Sobieski pada pertempuran Wina. Aliansi Liga Suci terus maju pasca kekalahan di Wina dan memuncak pada perjanjian Karlowitz pada tanggal 26 Januari 1699 yang mengakhiri Perang Turki Besar. Kesultanan Utsmaniyah menyerahkan sejumlah wilayah pentingnya, kebanyakan diserahkan secara permanen. Mustafa II pada tahun 1695 sampai 1703 memimpin serangan balasan terhadap Wangsa Habsburg di Hungaria pada tahun 1695 sampai tahun 1996. Namun kalah besar di Genta pada 11 September 1697. Pada awal abad ke-17, ekspansi Rusia membawa ancaman besar yang terus berkembang. Karena itu, Raja Charles XII dari Swedia diterima sebagai sekutu Kesultanan Utsmaniyah setelah pasukannya dikalahkan oleh Rusia pada pertempuran Poltava pada tahun 1709 yang merupakan bagian dari Perang Utara Besar yang dimulai pada tahun 1700 sampai 1721. Charles XII mendesak Sultan Utsmaniyah Ahmed III untuk menyatakan perang terhadap Rusia. Utsmaniyah berhasil memenangkan kampanye Sungai Frut yang berlangsung pada tahun 1710 sampai 1711. Pasca Perang Austria-Turki pada tahun 1716 sampai 1718, Perjanjian Passarowitz mencantumkan penyerahan wilayah Banat, Serbia, dan Oltenia kepada Austria. Perjanjian ini juga menyebutkan bahwa Kesultanan Utsmaniyah mengambil sikap defensif dan tidak mungkin melakukan agresi lagi di Eropa. Perang Austria, Rusia, dan Turki yang diakhiri oleh Perjanjian Beograd pada tahun 1739 berujung pada kembalinya Serbia dan Oltenia. Namun, pelabuhan Azov berhasil direbut oleh Rusia. Setelah perjanjian ini, Kesultanan Utsmaniyah menikmati masa perdamaian karena Austria dan Rusia terpaksa menghadapi kebangkitan Prusia. Sejumlah reformasi pendidikan dan teknologi dilaksanakan, termasuk pendirian institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Teknik Istanbul. Hingga akhirnya pada tahun 1754, sekolah artileri tersebut dibuka kembali namun secara setengah rahasia. Pada tahun 1734, sebuah sekolah artileri didirikan untuk memperkenalkan metode artileri barat. Namun, kalangan ulama Islam mengajukan keberatan atas dasar teodisi. Hingga akhirnya, pada tahun 1754, sekolah artileri tersebut dibuka kembali namun secara setengah rahasia. Pada tahun 1726, Ibrahim Muteffarika meyakinkan Wazir Agung Damad Ibrahim Pasha, Mufti Agung, dan para ulama tentang efisiensi percetakan. Muteffarika pun diizinkan Sultan Ahmed III untuk menerbitkan buku-buku non-religi meski ditentang sejumlah kaligrafer dan pemuka agama. Percetakan Muteffarika menerbitkan buku pertamanya pada tahun 1729 hingga pada tahun 1743, jumlah karya yang dicetaknya mencapai 17 buku dalam 23 volume dan masing-masing karyanya dicetak sebanyak 500 sampai 1000 eksemplar. Pada tahun 1768, para Haidamak, yaitu pemberontak konfederasi Polandia yang dibantu Rusia,
memasuki Balta yang merupakan ibu kota Kesultanan Turki Utsmaniyah di perbatasan Besarabia dan membantai warganya dan membumi hanguskan kota tersebut. Tindakan ini memaksa Kesultanan Utsmaniyah memulai perang Rusia-Turki pada 1768 sampai 1774. Pada akhir abad ke-18, serangkaian kekalahan perang melawan Rusia membuat beberapa kalangan di Kesultanan Utsmaniyah yakin bahwa reformasi yang dijalankan Peter Agung memberikan keunggulan bagi Rusia, dan Utsmaniyah harus menggunakan teknologi barat untuk menghindari kekalahan lebih lanjut. Selim III yang memimpin Utsmaniyah antara tahun 1789 sampai 1807 melakukan upaya besar pertama dalam modernisasi pasukannya. Tapi reformasi ini terhambat oleh kepemimpinan yang religius dan korupsi Yanisari. Karena iri dengan hak-hak militer dan menolak perubahan, Yanisari pun merintis pemberontakan. Semua upaya Selim membuat dirinya kehilangan tahta dan nyawanya. Akan tetapi, pemberontakan ini berhasil diredam dengan spektakuler dan kejam oleh penggantinya yang dinamis, yaitu Mahmud II. Ia menghapus korps Yanisari pada tahun 1826. Terjadinya revolusi Serbia pada tahun 1804 sampai 1815 menjadi awal era kebangkitan nasional di kawasan Balkan. Suzerainitas Serbia sebagai monarki herediter dengan dinastinya sendiri diakui secara de jure pada tahun 1830. Pada tahun 1821, bangsa Yunani juga menyatakan perang terhadap Sultan. Terjadinya pemberontakan yang pecah di Moldovia dan diikuti oleh revolusi utama di Peloponnesos, membuat Peloponnesos dan bagian utara Teluk Korintus menjadi wilayah Kesultanan Utsmaniyah pertama yang merdeka, tepatnya pada tahun 1829. Tak sampai di situ, negara-negara suzerain atau kepangeranan Serbia, Wallachia, Moldavia, dan Montenegro juga meraih kemerdekaan secara de jure pada tahun 1860-an dan 1870-an. Pada masa Tanzimat, yaitu antara tahun 1839 sampai 1876, serangkaian reformasi konstitusional pemerintah membuahkan hasil, yaitu pasukan wajib militer modern, reformasi sistem perbankan, dekriminalisasi kaum homoseksual, perubahan hukum agama menjadi hukum sekuler, dan gilda yang memiliki pabrik modern. Kementerian Pos Utsmaniyah juga dibentuk di Istanbul pada tanggal 23 Oktober 1840. Samuel Morse menerima paten telegraf pertamanya pada tahun 1847. Paten tersebut dikeluarkan oleh Sultan Abdul Mejid I yang secara langsung menguji penemuan baru itu. Setelah uji coba berhasil, jalur kabel telegraf pertama di dunia, Istanbul, Adrianople, Sumnu, mulai dipasang pada 9 Agustus 1847. Periode reformis ini memuncak dengan penyusunan konstitusi yang disebut Kanun Usasi. Era konstitusional pertama kesultanan ini tidak berlangsung lama. Parlemennya hanya bertahan selama 2 tahun sebelum dibubarkan sultan. Dikarenakan tingkat pendidikannya yang lebih tinggi, penduduk Kristen di kesultanan ini mulai unggul ketimbang penduduk Muslim yang mayoritas, sehingga penduduk Muslim merasa tidak puas. Pada tahun 1861, ada 571 sekolah dasar dan 94 sekolah menengah Kristen Utsmaniyah dengan 140.000 siswa. Jumlah itu jauh melampaui siswa Muslim di sekolah pada saat yang sama. Kemajuan siswa Muslim terus melambat dikarenakan lamanya waktu mata pelajaran bahasa Arab dan teologi Islam.
Tingkat pendidikan siswa Kristen yang lebih tinggi memungkinkan mereka memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Perang Crimea yang terjadi antara tahun 1853 sampai 1856 adalah bagian dari persaingan panjang antara kekuatan-kekuatan besar Eropa yang memperebutkan pengaruh di teritori Kesultanan Utsmaniyah yang kian melemah. Beban perang dari segi finansial memaksa pemerintah Utsmaniyah mengajukan pinjaman luar negeri senilai 5 juta pound sterling pada tanggal 4 Agustus 1854. Perang ini mengakibatkan eksodus warga Tatar Crimea. Sekitar 200.000 diantaranya pindah ke Kesultanan Utsmaniyah dalam bentuk gelombang imigrasi. Menjelang akhir peperangan Kaukasus, 90% etnis Sirkasia dilenyapkan, diusir dari tanah airnya di Kaukasus, dan terpaksa mengungsi ke Kesultanan Utsmaniyah. Sekitar 500.000 sampai 700.000 orang Sirkasia berlindung di Turki. Beberapa sumber memberi angka yang lebih tinggi, yaitu 1 juta sampai 1,5 juta orang dideportasi atau dibunuh. Perang Rusia-Turki yang terjadi antara tahun 1877 sampai 1878 berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Rusia. Akibatnya, wilayah Utsmaniyah di Eropa menyusut dengan cepat. Bulgaria didirikan sebagai kepangeranan merdeka di dalam Kesultanan Utsmaniyah, dan Rumania mendapatkan kemerdekaan penuh. Serbia dan Montenegro mendapat kemerdekaan penuh dengan wilayah yang lebih kecil. Pada tahun 1878, Austria-Hungaria bersama-sama menduduki provinsi Bosnia-Herzegovina dan Novi Pazar. Walaupun pemerintah Utsmaniyah menentang tindakan ini, pasukannya dikalahkan dalam kurun waktu 3 minggu. Pada tahun 1894 sampai 1896, sekitar 100.000 sampai 300.000 etnis Armenia yang tinggal di seluruh kesultanan dibunuh dalam peristiwa yang disebut pembantaian Hamidian. Seiring menyusutnya wilayah Kesultanan Utsmaniyah, banyak Muslim Balkan pindah ke teritori Utsmaniyah yang tersisa di Balkan atau ke jantung kesultanan di Anatolia. Pertanggal 1923, hanya Anatolia dan Trakia Timur yang dikuasai oleh Muslim. Awal abad ke-20 merupakan abad yang paling berat bagi Kesultanan Turki Utsmaniyah, karena di abad ke-20 ini merupakan kekalahan dan pembubaran dari Kesultanan Turki Utsmaniyah. Pada tahun 1908, Austria-Hungaria memanfaatkan perpecahan sipil untuk menganeksasi Bosnia dan Herzegovina, tetapi mereka menarik tentaranya dari Sanjak Novi Pazar, wilayah lain yang diperebutkan Austria dan Utsmaniyah untuk menghindari perang. Pada Perang Italia-Turki tahun 1911 sampai 1912, Kesultanan Utsmaniyah kehilangan Libya, dan Liga Balkan menyatakan perang terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Utsmaniyah kalah dalam peperangan Balkan tahun 1912 sampai 1913 dan kehilangan teritori Balkannya, kecuali Trakia Timur dan ibu kota historis Adrianople. Pada tahun 1914, Kesultanan Utsmaniyah dipukul mundur dari hampir seluruh Eropa dan Afrika Utara. Meskipun begitu, kesultanan ini masih dihuni 28 juta orang. 15,5 juta diantaranya di Turki modern, 4,5 juta di Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania, dan 2,5 juta di Irak. 5,5 juta sisanya berada di bawah pemerintahan bayangan Utsmaniyah di Jazirah Arab. Pada bulan November 1914, Kesultanan Utsmaniyah ikut serta dalam Perang Dunia Pertama di Blok Sentral bersama Jerman melawan Blok Sekutu. Kesultanan ini ambil bagian dalam teater Timur Tengah,
Utsmaniyah sempat beberapa kali menang pada tahun-tahun pertama perang, misalnya di pertempuran Gallipoli dan pengepungan Quds. Namun, ada juga kekalahan seperti pada kampanye Kaukasus melawan Rusia. Meskipun berada di blok sentra, Amerika Serikat tidak pernah mengeluarkan pernyataan perang terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 1915, saat Angkatan Darat Kaukasus Rusia terus perang ke Anatolia Timur, dibantu sejumlah milisi Armenia Utsmaniyah, pasukan Utsmaniyah mulai mendeportasi dan membantai penduduk etnis Armenia. Aksi ini kemudian dikenal dengan nama genosida Armenia. Aksi genosida juga dilakukan terhadap etnis minoritas Yunani dan Assyria. Pemberontakan Arab yang dimulai pada tahun 1916 berbalik melawan Utsmaniyah di front Timur Tengah. Utsmaniyah sempat unggul di Timur Tengah selama 2 tahun pertama perang. Gencatan senjata Mudros yang ditandatangani pada 30 November 1918 mengakhiri peperangan di teater Timur Tengah, diikuti pendudukan Konstantinopel dan pemecahan Kesultanan Utsmaniyah. Dengan ditandatanganinya perjanjian Sevres pada tahun 1920. Pada kuartal terakhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sekitar 7-9 juta pengungsi Muslim Turki dari wilayah Kaukasus, Crimea, Balkan, dan pulau-pulau Mediterania pindah ke Anatolia dan Trakia Timur. Pendudukan Konstantinopel dan Izmir melahirkan gerakan nasional Turki yang memenangkan perang kemerdekaan Turki pada tahun 1919 sampai 1922 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha yang kemudian dikenal sebagai Mustafa Kemal Atatürk. Kesultanan dibubarkan pada tanggal 1 November 1922 dan sultan terakhirnya yaitu Mehmed VI yang telah memimpin Utsmaniyah antara tahun 1918 sampai 1922 meninggalkan negara Utsmaniyah pada tanggal 17 November 1922 dan kemudian Majelis Agung Nasional Turki mendeklarasikan Republik Turki pada tanggal 29 November 1923 hingga akhirnya Kekhalifahan Utsmaniyah dibubarkan pada tanggal 3 Maret 1924 yang mengakhiri kedikdayaan Kesultanan Utsmaniyah selama ratusan tahun.